Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Masih semangat? Bulin harap anak-anak juga semangat. Senang sekali hari ini kita berjumpa. Dalam apa? Kita mau bersuka cita, kita mau bergembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak semangat? Tentu semangat ya. Semangat, sehat, dan penuh sukacita. Yuk, kita ucapkan bersama-sama. Tetap sehat, semangat, penuh sukacita. Nah, hari ini kita ketemu lagi. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan melakukan sekolah minggu pada pagi ini. Tentu Bulin harap anak-anak juga tetap bersukacita. Sudah siap ikut sekolah minggu? Tentu sudah siap. Nah, supaya kita diberkati Tuhan, kita akan memulai sekolah minggu pada pagi ini dengan berdoa. Sudah siap berdoa? Nah, doa pada pagi ini akan dibawakan oleh adik kita, Kelvin. Silakan Kelvin. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua sehingga pada hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, masih semangat? Bulin harap anak-anak juga tetap bersukacita. Meskipun hari ini kita akan bersekolah minggu secara online, tetap semangat, tetap bersukacita. Ingat pesannya apa? Kalau anak-anak mau sekolah minggu, tentu saja sudah harus mandi, sudah harus bersih. Tidak ada yang sambil makan. Sudah mempersiapkan persembahan, ya. Terus anak-anak juga boleh mempersiapkan Alkitabnya atau Alkitabnya supaya anak-anak nanti bisa mengikuti firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, mari semangat kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Siap? Semangat ya? Yuk semua bangkit berdiri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Anak-anak belum capek kan? Tentu belum, karena kita belum mendengarkan firman Tuhan juga. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siap? Buka Alkitabnya atau persiapkan Alkitabnya. Ya, anak-anak masih ingat minggu kemarin yang membawakan firman siapa? Masih ingat ceritanya? Nah, sekarang yang membawakan firman Tuhan, coba tebak. Siapa ya? Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Ehud. Siap mendengarkan ya? Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap
Halo anak-anak, selamat pagi. Salam. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua toh? Bagus ya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pak Ehud. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Sudah siap? Kita akan berdoa. Ya, sikap berdoa yang baik. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan, tunduk kepala, tirukan Pak Ehud ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman, kami siap untuk mendengarkan. Jauhkanlah godaan iblis yang akan mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu itu. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Ya, setelah kita berdoa, pada saat ini firman Tuhan akan diambilkan dari, ya saya tanya dulu, anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya seperti ini? Atau Alkitab boleh, pakai HP boleh ya. Tentunya anak-anak yang sudah bisa membaca harus kita baca bersama-sama firman Tuhan pada saat ini ya. Nanti yang belum bisa, anak-anak bisa gabung dengan kakaknya atau suruh mamanya, ibunya, bapaknya, ayahnya untuk membantu membacakan firman Tuhan. Yang penting kita buka firman Tuhan pada saat ini, yaitu diambilkan dari Markus ya. Markus sudah ketemu Markus? Markus itu di mana yo? Markus itu di Perjanjian Baru setelah Matius ya. Jadi Matius, Markus ya. Sudah ketemu Markus, kita buka Markus yang ke pasal 4. Markus pasal 4. Sudah, Markus pasal 4 ayatnya yang ke 35 sampai dengan yang ke 41. Ya, saya ulangi ya, Pak Ehud ulangi. Markus 4 ayatnya 35 sampai dengan 41. Ya, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judulnya adalah angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan. Yang akan memimpin membaca Alkitab pada pagi hari ini adalah teman kita Mbak Tia ya. Silakan Mbak Tia untuk memimpin membaca Alkitab, dan teman-teman anak-anak semua yang ada di rumah menyimak yang akan dibacakan nanti oleh Mbak Tia. Monggo, silakan Mbak Tia. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, terima kasih Mbak Tia yang sudah membacakan firman Tuhan di saat ini. Ya, jadi apa? Anak-anak semua yang di rumah sudah ikut menyimak tentang bacaan firman Tuhan tadi. Judulnya apa, ayo? Ada yang tahu enggak? Oh iya betul, judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Ya, judulnya Angin Ribut Diredakan. Siapa yang meredakan? Iya betul, Tuhan Yesus. Ya, yuk anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan cerita dari Pak Ehud? Pesan Pak Ehud yang di rumah tidak boleh sambil berbicara sendiri, bermain dengan temannya atau dengan saudaranya sendiri, tidak boleh dengan sambil tiduran, tidak boleh sambil ngemil ya. Jadi nanti ceritanya dari Pak Ehud apa bisa disimak semua dari awal sampai akhir ya, cerita ini nanti. Ya, kalau sudah siap, sebelum mendengarkan cerita lebih lanjut, Pak Ehud akan memberikan contoh tentang bagaimana perahu yang diombang-ambingkan oleh ombak. Anak-anak semua yang di rumah sudah pernah naik kapal atau perahu loh? Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Kita lihat dulu videonya bagaimana kalau kapal itu di tengah laut tiba-tiba diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Kita simak dulu ya cuplikan videonya. Gimana? Anak-anak yang di rumah sudah melihat semua video tentang kapal tadi? Kapal yang besar berada di tengah-tengah laut, diombang-ambingkan ombak yang ganas besar dan dahsyat tadi. Gimana coba bayangin penumpang yang ada di dalam kapal tadi? Ayo, ada yang tahu? Iya betul, jadi pasti perutnya jadi mual, kepinginnya muntah-muntah ya kan? Karena apa? Karena diombang-ambingkan ke kanan dan ke kiri, jadi perutnya dikocok-kocok tadi dengan ombak besar tadi ya, pasti kepengen mual, kepengen muntah. Anak ada aja kalau misalnya naik kendaraan di darat, numpak bis atau numpak mobil lainnya, ada tuh yang terus karena diguncang-guncang jalannya jelek, terus kepengen muntah karena mual-mual. Ya anak-anak yang di rumah dan dimanapun saja berada, kita akan mendengarkan cerita dengan judul atau Pak Ehud kasih tema yaitu Aku Ditemani dan Ditolongnya. Ya, apa? Aku ditemani dan ditolongnya. Ya anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan tadi yang kita sudah baca bersama-sama itu tentang ceritanya Tuhan Yesus bersama dengan
para murid-muridnya yang akan melanjutkan perjalanannya. Ya, karena sudah waktunya sudah sore, sudah menjelang malam, Tuhan Yesus naik kapal bersama-sama dengan para muridnya ingin melanjutkan perjalanannya, yaitu dia akan melewati danau apa? Iya, Danau Galilea. Danau Galilea itu danau besar sekali, jadi ya tidak cuma kecil saja seperti waduk, misalnya ada waduk Sempor atau waduk Gajah Mungkur, waduk Sermo dan sebagainya, tapi danau itu besar sekali. Ya mungkin kalau sudah ada yang pernah ke Danau Toba ya sebesar Danau Toba itu. Ya, pada hari menjelang malam Tuhan Yesus dan juga para murid memasuki kapal itu, dan pada saat dia masuk kapal, dia ya suasananya sepi, ombaknya tenang, jadi tidak berombak besar, anginnya juga sepoi-sepoi. Tapi pada saat melakukan perjalanan ya, setelah kapal itu berjalan agak ke tengah dan hari juga sudah akan larut malam, apa yang terjadi anak-anak? Iya betul, datanglah angin yang kencang sekali. Ya pada saat ini kan setiap hari di kota kita atau di tempat lain sering ada tuh angin tiba-tiba besar sekali ya, apa yang dinamakan angin puting beliung ya, angin puting beliung. Puting bukan punting ya, puting beliung, angin besar ya, betul. Ya. Itu pas perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-murid di tengah Danau Galilea juga begitu, tiba-tiba itu ada badai, ada angin yang besar, sudah di tengah danau jauh dari daratan, tiba-tiba anginnya besar sekali, ya kan? Ya, ombaknya jadi besar. Anak-anak kan sudah pernah ke pantai ya, melihat bagaimana ombak pantai, misalnya pantai selatan ke pantai mana, pantai kalau ya di Jawa ya, misalnya pantainya Parangtritis, Pantai Baron, Pantai Pangandaran dan sebagainya, misalnya begitu ya, ombaknya besar sekali. Para murid pada waktu itu yang masih pada belum tertidur kaget, wah kok tiba-tiba ini ada angin yang kencang, terus ombaknya menjadi besar sekali, menjadi besar sekali, sehingga kapal kita yang kita tumpangi kemasukan air ya, kemasukan air. Nah bagaimana kalau lama-lama air dari danau ini masuk ke dalam kapal yang kita tumpangi? Gimana? Ya tentunya kapal itu akan kerem, akan tenggelam. Pada bingung, ayo bersama-sama gantian tolong-menolong untuk mengeluarin air yang ada di dalam kapal ini. Semua dikeluarin bareng-bareng. Ada muridnya yang teringat. Ini ada guru kita yang tidak kelihatan di mana ini. Ada yang mencari ke dalam ini kan ada kapal kan biasanya ada trap-trapnya, ini ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di belakang dan di depan. Nanti cari mana ini guru kita Yesus di mana? Akhirnya ketemu di bagian bawah belakang. Gimana Tuhan Yesus sedang apa? Dia malah sedang tertiduran enak sekali, bahkan sampai bisa ngorok. Gitu. Anak-anak kalau tidur di rumah kalau lagi kecapean tentu kalau tidur ada yang ngorok toh? Iya pasti ada yang ngorok gitu. Tuhan Yesus juga demikian, karena dia merasa kecapean dalam melayani banyak orang, dalam menyampaikan berita tentang kabar kebaikan, sehingga Tuhan Yesus juga kecapean, kelelahan sampai ketidur. Lalu muridnya datang, wah ini kok guru kita Yesus kok malah tertiduran dengan enak sampai mendengkur ngorok gini, gimana? Ada yang berani membangunkan? Semua ada pada ketakutan. Wah saya nggak berani, siapa yang berani? Akhirnya ada salah satu yang berani. Ya sudah, saya bangunkan. Ada yang berani membangunkan. Yesus,
ini kapal kita mau tenggelam, ini bagaimana ini? Ada ombak yang besar, semua air banyak yang masuk ke dalam kapal kita, sebentar lagi akan tenggelam. Sambil diosok-osok gini tuh, ayo bangun Yesus, bangun cepat. Akhirnya Tuhan Yesus bangun. Wow. Setelah bangun, ada apa kamu kok sepertinya orang kebingungan kayak gitu? Ini ombaknya besar sekali. Gimana, apakah Guru, apakah Yesus tidak merasa peduli kepada kami semua, membiarkan kami semua untuk tenggelam mati bersama-sama di tengah danau ini? Sudah, kamu gak usah panik kayak gitu. Tuhan Yesus langsung berdiri. Langsung dia berkata, diam, tenanglah. Wah, pasti ada yang kaget ya, kaget terus betul, berarti anak-anak di rumah ini mendengarkan sambil tiduran ya. Oh, iya dong. Ya gimana setelah Tuhan Yesus mengatakan diam, tenanglah. Akhirnya angin yang begitu nyata di mobat-mabit yang muter-muter dan ombak yang begitu besar juga terdiam. Jadi akhirnya tenang ya, air yang ada di danau tadi tenang, kapalnya juga berjalan seperti tadi, berjalan tenang, tidak terombang-ambing. Para murid tadi juga merasa heran, wah ini orang ini benar-benar hebat ini, angin saja, ombak saja disuruh diam, tenanglah, bisa diam, bisa tenang. Berarti guru kita adalah seorang guru yang betul-betul hebat ya. Dia bisa menenangkan ombak yang besar, bisa menenangkan angin ya. Itu ya, anak-anak yang di rumah, baik itu yang di Magelang maupun di mana saja berada. Jadi ini tadi ceritanya Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus bagaimana bisa meredakan angin dan ombak tadi ya. Dan kadang-kadang kita semua ini sebagai gambaran untuk kita dan juga untuk anak-anak. Kalau pas kita menghadapi masalah, kita terus bingung sendiri menghadapi masalah seperti tadi, para murid tadi menghadapi ombak yang begitu besar. Dia tidak tahu bahwa dia membawa guru, yaitu Tuhan Yesus yang begitu hebat dan ajaib tadi. Bahwa Tuhan Yesus berada di dekatnya. Dia lupa, dia bingung, sibuk dengan mengeluarkan air yang ada di dalam kapal tadi, bingung sana bingung sini. Dia tidak ingat bahwa gurunya Yesus adalah guru yang begitu hebat dan ajaib, penuh dengan segala mujizatnya ya. Kita kadang menghadapi hal-hal seperti itu juga demikian. Kita menghadapi pelajaran yang susah, kita bingung, sudah gimana ini susahnya, pelajarannya susah sekali ya. Kita tidak bisa mengerjakan, bingung, tidak mau berusaha ya. Sebelum Pak Ayut akhiri cerita saat ini, Pak Ayut akan memberikan satu ayat super, ayat hafalan, nanti bisa dihafalkan dan dipakai sebagai pegangan anak-anak semua. Ayatnya Pak Ayut ambilkan dari Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Bunyinya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Diulangi lagi ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Itu saja yang bisa Pak Ayut sampaikan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.
Kita tutup dengan berdoa. Ditirukan ya. Tangan dilipat, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berfirman kepada kami. Kiranya firman-Mu itu dapatlah kami pakai sebagai pegangan dalam kehidupan kami di setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, karena saat ini kita sudah waktunya memasuki minggu-minggu menjelang Paskah, minggu Prapaskah, ya tak? Pada hari Rabu kemarin kita sudah memasuki kebaktian Rabu Abu. Maka selanjutnya kita sudah akan memasuki masa-masa puasa Paskah. Puasa Paskah itu yang bagaimana? Apakah seperti puasa saudara kita yang tidak seiman dengan kita itu harus puasa, ada sahur, ada buka puasa. Kita tidak makan seharian, tidak makan minum, menahan, tidak seperti itu. Tapi puasa kita adalah kita harus misalnya nyirek atau menghindari sesuatu yang biasa kita makan. Misalnya ya tidak harus kita makan terus, ada yang harus kita yang kita senangi lah. Misalnya kita senangnya main game terus, main HP terus. Nah, dalam sebulan itu kita tidak bermain HP. Itu namanya berpuasa atau pantangan. Nah, melakukan pantangan itu. Terus misalnya kita senangnya makan yang manis-manis, ya kita tidak makan yang manis-manis, tidak minum pakai gula ya terus, nah, jadi minum air putih, itu misalnya itu. Terus misalnya kita setiap hari jajan, ya kita tidak jajan, itu salah, itu bentuk pantangan atau puasa kita, aksi puasa kita. Jadi kita harus bisa menahan hal-hal seperti itu. Terus gimana nanti hasilnya? Ya hasil yang misalnya kita menahan tidak jajan, ya sangu kita yang biasa kita pakai untuk jajan kita sisihkan. Nah, terus nanti dikumpulin, terus nanti pas Paskah itu dikumpulkan ke gereja. Ini sebagai bentuk persembahan aksi puasa seperti tahun-tahun yang kemarin ya. Ya karena ini masa pandemi, masa si corona masih berada di samping kita, di sekitar kita. Tugas anak-anak di rumah adalah aktivitasnya membuat celengan seperti ini. Nah, ini Pak Ayu sudah membuatkan contohnya seperti ini nih. Ya, ini gampang kok, ini cuma dari ini kaleng bekas, ya, kaleng bekas ini cuma kaleng bekas, terus dikasih hiasan. Ini hiasannya juga banyak, ini dari ya ini dari bungkus kado atau dari kertas lipat. Nah, dihiasi kalengnya terus dikasih hiasan ini, terus ada tulisan seperti ini, misalnya ini aksi puasa Paskah 2021. Nah, seperti ini contohnya ini, terus dikasih lubang nih. Nanti uang kita yang kita sisihkan setiap hari kita masukkan di sini ya. Atau ini juga ada nih satunya, ini dari kotak, ini bungkus snack, daripada dibuang kita buat seperti ini, daur ulang ini, terus kita hiasi. Ini dibungkus dengan kertas kado, dibungkus ini ada gambarnya bebek, terus A. Ini namanya yang pakai A siapa ya? Ini A. Terus ada juga tulisannya aksi puasa Paskah. Iya dah, aksi puasa Paskah. Oke. Jadi ini seperti ini ya, membuat tempat celengan untuk menyimpan
menyisihkan uang yang biasa kita pakai untuk jajan. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Itu saja tugasnya. Nanti celengan ini kita kumpulkan pas Paskah. Jadi waktunya sampai sekitar 40 hari ya. Oke. Baik anak-anak, itulah tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Ehud. Anak-anak masih fokus? Masih ingat apa yang diceritakan oleh Pak Ehud tadi? Apa aktivitas atau tugas yang diberikan Pak Ehud? Anak-anak masih ingat? Anak-anak diminta untuk membuat celengan atau boleh dari kaleng, boleh dari kardus bekas, membuat celengan sebagai bentuk aksi puasa kita. Ya, kita sudah masuk bulan atau masa Prapaskah. Kita diharapkan untuk semakin peduli dengan sesama kita dengan menyisihkan sebagian dari berkat kita. Anak-anak boleh memasukkan sebagian bekalnya, mungkin berbentuk uang, dimasukkan ke dalam celengan. Ya, nanti fotonya kalau sudah jadi boleh dikirim ke WA grup Plengkung Kids. Paham ya anak-anak? Itulah aktivitasnya. Nanti anak-anak boleh mengerjakannya bersama mama papa, bapak ibu, atau mungkin eyang, kakung, atau putri. Sekarang saatnya kita akan melakukan persembahan. Anak-anak sudah siap? Bagus. Ya, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, dilipat yang rapi. Nanti persembahan boleh dititipkan orang tua, dimasukkan ke kotak yang disediakan di gereja. Sebelum persembahan, kita akan memuji nama Tuhan, persembahan kami. Marilah anak-anak, persembahan yang sudah kita kumpulkan ini, kita mohonkan berkat dari Tuhan. Kita siapkan hati untuk berdoa. Saat ini, doa persembahan, doa penutup, doa syafaat, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa Kami, akan dibawakan oleh Mbak Lintang. Silakan Mbak Lintang. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan. Kiranya firman-Mu menjadi landasan bagi setiap langkah kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur atas setiap berkat yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat memberikan persembahan sedikit dari apa yang kami punya. Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri kami, untuk pandemi yang masih terus berlangsung, dan juga bencana-bencana alam yang ada pada saat ini. Kiranya Engkau pulihkan negeri kami dan senantiasa Engkau sertai kami.
Tuhan, jika sebentar lagi kami undur dari tempat ini, kiranya Engkau menuntun langkah kami, senantiasa memberkati kami oleh sinar terang-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah anak-anak, sekolah minggu pada hari ini sudah berakhir. Kita akan menutupnya dengan satu pujian, Di Badai Topan Dunia. Mari kita berdiri. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekolah minggu sudah berakhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan bersukacita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.